Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik menarik seputar pengolahan citra digital, khususnya tentang pendeteksi wajah, mata, dan senyum. Ini adalah teknologi yang sangat menarik dan kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menampilkan codingannya terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu pengolahan citra digital. Jadi, pengolahan citra digital adalah cara kita mengolah atau memanipulasi gambar atau video menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Salah satu aplikasi yang menarik dari pengolahan citra digital adalah kemampuannya untuk mendeteksi wajah, mata, dan senyum dalam gambar atau video. Di sini saya menggabungkan pendeteksi wajah, mata, dan senyum menggunakan satu file. Jadi di sini kita akan melihat secara langsung. Yang pertama saya akan membahas tentang deteksi wajah. Jadi deteksi wajah ini adalah proses di mana komputer dapat mengidentifikasi dan menandai lokasi wajah dalam gambar atau video. Untuk melakukan ini, kita menggunakan algoritma khusus yang disebut dengan Hard-Cascade. Jadi di sini kita memasukkan variabel wajah, mata, dan senyum itu menggunakan algoritma Hard-Cascade sesuai dengan nama, yaitu kalau wajah ada namanya frontal face, kalau mata ada eye, kalau senyum smile ada senyum gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan kode Python. Kode Python di sini menggunakan juga pustaka yang bernama OpenCV. Makanya di sini ada import CV2 di sini banyak ada CV2 karena kita menggunakan OpenCV. Nah, di sini while true di sini adalah perulangan untuk membaca frame demi frame. Jadi kita menggunakan beberapa frame di sini, yaitu ada di wajah frame. Ini kan beberapa frame. Selanjutnya di sini ada codingan untuk deteksi wajah. Di sini kita namain variabel face dan kita panggil nama variabel yang sudah tadi kita cantumkan di atas, yaitu bernama face cascade dengan fungsi yaitu detect multiscale. Nah, di sini ada gray, scale factor, min, pur, min size. Ini adalah seberapa sih kayak besar kotak yang akan mendeteksi wajah kita gitu kan. Nah, di sini jika wajah tidak terdeteksi maka diprintkan pun 0 gitu kan. Nah, selanjutnya di sini adalah perulangan juga untuk wajah. Nah, di sini perulangan ini menggunakan metode OpenCV sesuai dengan kotak yang akan nanti kita tampilkan. Nah, di sini for di sini ada nama variabel dengan nama x, y, w, h. Di sini adalah penamaan di mana ketebalan kotak dan ketebalan dari apa sih namanya kayak nama dari atas kotak kita tuh ada kan, misalnya kok nama tuh face terus nanti kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan menampilkan deteksi wajah terlebih dahulu. Kita run dulu. Jadi kalian jangan salpok sama eyes dan smile-nya. Nah, di sini kan, nah maksud dari saya itu di sini ada kotak face yang ini, itu tuh dia akan mengatur ketebalan dari kotak ini dan nama dari kotak ini gitu. Jadi kan ada namanya face. Nah, itu fungsinya grayscale dan raw color. Gitu. Nah, di sini sudah ada terdeteksi wajah saya. Nah, di sini bila hanya cuma satu wajah berarti cuma satu. Bisa kalau ada lebih dari satu wajah itu bisa 2. Selanjutnya di sini bila saya tutup muka akan terdeteksi wajah atau tidak. Berarti tidak ada kan? Tidak ada terdeteksi wajah. Selanjutnya kalau ada misalnya terdeteksi wajah beberapa itu hanya bisa jadi karena pencahayaannya kurang terang. Jadi itu kayak membentuk wajah gitu dilihat dari kamera ini. Tuh. Nah, kalau kita ada situ
tetap dia ada wajah, bisa kita ada situ, tetap dia ada wajah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mendeteksi yaitu mata. Sebelumnya kita akan mendeteksi wajah menggunakan pencahayaan dan tidak ada cahaya. Nah, di sini untuk cahaya kita menggunakan senter. Pada kondisi pencahayaan ini, deteksi wajah biasanya dia lebih akurat untuk melihat kayak lengkungan-lengkungan wajah tersebut. Jadi algoritma deteksi wajah dapat mudah mengenali pola cahaya dan bayangan pada wajah. Itu memungkinkan identifikasi yang tepat. Sekarang kita run ulang. Nah, seperti ini bila kita menggunakan pencahayaan, misalnya kita menggunakan senter ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendeteksi cahaya ini, jadi dia lebih jelas gitu, pendeteksi wajahnya di bagian liuk-liukan wajah. Tapi kalau kita tidak menggunakan senter, dia akan tetap mendeteksi, tapi kemungkinan besar minim untuk mendeteksi karena minimnya cahaya untuk memperlihatkan liuk-liukan wajah. Selanjutnya kita akan beralih ke mata. Nah, di sini kita akan beralih ke deteksi mata. Yang dimana deteksi mata juga sangat penting dalam pengolahan citra digital. Yang dimana digunakan berbagai aplikasi seperti deteksi kelelahan pengemudi di jalan, pengenalan emosi dalam gambar. Kami akan menggunakan teknik pemrosesan citra yang berbeda dengan mendeteksi mata, yaitu menggunakan algoritma Cascade tetap, dan cara kerja dalam kode Python tetap menggunakan pustaka OpenCV. Jadi di sini ada codingan untuk eyes-nya. Di sini sama dengan face tadi, tapi di sini saya menambahkan ada eyes di sini 2, yang artinya adalah mendeteksi hanya 2 mata atau 2 kotak gitu. Jadi yang lainnya tidak terdeteksi. Misal kalau yang lain terdeteksi, pasti matanya satu tuh pasti kotaknya di lain gitu. Saya coba ya. Nah, di sini kita menggunakan, di sini ada mata kan. Nah, misal kalau kita tutup mata, itu tuh minim banget terjadinya ada kotak-kotak mata ini gitu. Karena dia tuh ambigu, nggak tahu yang terdeteksi mata itu di mana gitu. Nah, di sini kalau kita juga tidak menggunakan cahaya, di sini tuh kadang mata itu kalau kita agak senyum dikit tuh hilang gitu. Terus kalau kita kayak istilahnya kedip-kedip atau lihat neosi itu tuh dia agak nggak konsisten gitu ke matanya, karena dia itu karena kurang pencahayaan jadinya kan kurang mendeteksi liukan mata. Nah, misalnya kalau kita menggunakan cahaya seperti ini, nah di sini ada beberapa dia deteksi karena saking miripnya dengan mata gitu. Seperti ini ada beberapa, tapi di sini saya sudah mengatur codingan ada 2 mata gitu. Jadi kalau dia kemana-mana tetap cuma 2. Seperti itu. Selanjutnya kita akan deteksi senyum. Nah, mendeteksi senyum di sini juga adalah fitur yang sangat menarik dalam pengolahan citra digital. Deteksi senyum ini bisa digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk untuk penggunaan emosi. Untuk melakukan ini kita menggunakan teknik sama juga algoritma Cascade dalam cara kerja Python dan
dan pustaka OpenCV. Nah, di sini ada smile detection. Nah, di sini saya menggunakan perulangan if, karena di mana perulangan if itu untuk mendeteksi bahwa mulut itu cuma ada satu gitu, tidak mendeteksi yang lain. Nah, sini kita coba gitaran lagi. Nah, di sini misal kalau kita cemberut, itu tuh tidak terdeteksi mulut. Misal kalau kita kayak nggak berekspresi apapun tuh itu tidak terdeteksi. Jadi kita harus agak senyum dan lihat tinggi. Nah, jadi langsung saja kita menganalisis untuk pencahayaannya. Jadi di sini kita tidak terlalu kelihatan keluar smile-nya karena pencahayaannya yang kurang, dan mulut saya ini lagi ngomong gitu, jadinya kurang. Nah, kalau diem kayak gini kan bisa jadinya caranya kayak gini. Nah, ini kan bisa. Nah, misal kalau kita menggunakan cahaya, itu dia akan terdeteksi walaupun kita ngomong-ngomong gimana gitu, dia tuh akan cepat gitu deteksi smile-nya karena cahaya ini gitu, perbedaannya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan di video ini saya akan mendemonstrasikan lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini video yang saya bawakan ini berjudul yaitu Exploring Digital Image Processing yang bernama ada 3. Yang pertama ada full body, upper body, dan lower body detection. Nah, sebelum saya memulai, di sini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Yang pertama itu nama saya adalah Igusti Ayunita Sukma dengan NIM 210102025 dari Prodi Teknologi Informasi untuk memenuhi ujian akhir semester dari pengolahan citra digital. Pada video kali ini kita akan menjelajahi dunia digital yang dimana fokus pada pendeteksian tubuh secara keseluruhan di bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang apa itu pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital ini adalah proses memanipulasi gambar atau video untuk menghasilkan informasi yang berguna. Salah satu aplikasi menarik dari pengolahan citra digital adalah pendeteksian objek dalam gambar termasuk tubuh manusia. Di sini di file ini ada beberapa perintah untuk full body, lower body, sama upper body. Yang dimana saya menjadikan satu dari setiap data-datanya. Di sini yang pertama itu ada import CP2 karena kita menggunakan modul dengan nama CP2 yaitu OpenCV di sini. Setelah itu di sini ada cam. Cam ini adalah variabel yang digunakan untuk men-streaming video. Jadi nama untuk streaming videonya ada video capture. Langsung di sini ada load hard cascade, classifier yang digunakan untuk gambar full body, lower body, dan upper body. Di sini kita memanggil sesuai dengan hard cascade yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini ada looping atau perulangan untuk membaca gambar frame demi frame yang akan kita cantumkan nanti. Selanjutnya di sini ada warna, yaitu kita memakai warna grey.
Nah, di sini ada penjelasan untuk deteksi full body. Full body di sini variabelnya itu ada full bodies. Jadi kita dipanggil full body cascade karena di sini kita sudah menentukan hard cascade-nya dengan nama itu. Selanjutnya di sini hanya mengatur scale factor, increase dan lain-lain. Di sini perintah-perintahnya adalah apakah full bodies itu terdeteksi atau tidak. Selanjutnya di sini membuat kotak dengan opacity berdasarkan full body yang terdeteksi. Nanti setelah outputnya keluar di dekat wajah itu atau di body kita gitu kan, nanti ada kotak untuk mengkotakkan seluruh tubuh kita gitu. Nah, di sini menggunakan yaitu ada X, Y, W sama H untuk istilahnya itu inisialkan dari nilai-nilai font, ketebalannya, warnanya dan lain-lain. Nah, setelah itu di sini ada deteksi lower body, sama seperti full body yang di atas, tapi di sini mungkin bedanya itu di printnya beda karena dia lower body, jadinya yang di outputnya versi lower. Yang selanjutnya itu sama, dan upper body juga sama semua. Nah, di sini dari output yang semuanya itu disimpulkanlah namanya dengan nama frame itu body detection. Jadi di sini ada key dari modul yang udah kita pakai itu ada bernilai 33. Langsung di sini ada rilis semua research atau mengklaim kembali. Selanjutnya kita akan menjalankan codingan ini dan mengeluarkan output sebagai berikut. Nah, sedangkan pada kondisi ini juga kita akan melakukan pencahayaan terang. Sebenarnya kita run dulu. Coba kita ulang dia gelap. Kembali. Nah, di sini hasilnya, tapi mungkin karena tidak terdeteksi full body jadinya dia agak gelap. Nanti kita jelasin. Nah, pada saat ini kondisi yang akan saya analisis yaitu ada pencahayaan terang dan redup, yang dimana pencahayaan terang yang pertama kita deteksi itu pada full body cenderung memberikan hasil yang lebih akurat karena kontras antara tubuh dan latar belakang lebih jelas. Algoritma deteksi seperti hard cascade dapat dengan mudah mengidentifikasi ciri-ciri tubuh manusia dalam gambar yang terang. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan, tapi sebelumnya kita akan tampilkan terlebih dahulu outputnya. Nah, jadi ini untuk full body-nya. Nah, yang pertama itu dia mendeteksi upper. Ini ada upper body. Pendeteksi upper body ini adalah seperti istilahnya itu pengawasan keamanan atau analisis postur. Kami akan menggunakan teknik yang serupa dengan deteksi tubuh secara keseluruhan. Yang pertama itu kita akan mendeteksi upper body juga cenderung untuk memberikan hasil yang baik dalam kondisi pencahayaan terang. Di sini kita pakai yang gelap dulu. Setelah itu
kita nanti akan menggunakan yang terang. Nah, sembari kita menunggu, di sini pendeteksi sebenarnya saya mendeteksi di sini ada lower body atau full body, tapi tidak kelihatan, hanya kelihatan yaitu pendeteksi upper body, dan dia itu mendeteksi yang hal-hal yang lain karena mungkin terbentuknya body karena kurang terang ya, jadinya seperti ini. Dan agak jauh mungkin juga yang buat dia agak tidak terdeteksi, tapi ada seperti gambar warna merah itu sebenarnya itu ada full body, ada sekilas kelihatan tapi tetap tidak terdeteksi. Sekarang kita coba mengeran kembali. Nah, di sini saya menggunakan pencahayaan terang. Tapi di sini tetap tidak terdeteksi full body dan lower body, mungkin karena agak jauh atau hal sebagainya. Ada terdeteksi tapi jarang warna merah gitu. Biasanya full body itu berwarna merah, tapi di sini cuman kelihatannya itu upper body saja gitu. Di sini sangat spesifikasi kelihatannya karena terang, dia akan melihat apa saja yang persis dengan upper body gitu. Nah, di sini mulai tidak terdeteksi karena mungkin terlalu jauh, kurang konsisten. Baik, itu tadi video dari full body, upper body, dan lower body yang sudah saya demonstrasikan.